Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di channel Pejuang Madrasah Faisal. Bagaimana kabarnya hari ini, kawan-kawan sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah puasanya dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aplikasi tentang pengolah nilai dan penulisan ijazah untuk tingkat madrasah aliyah tahun pelajaran 2022-2023. Namun sebelumnya mohon berkenan kepada rekan-rekan sekalian untuk bantu like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya rekan-rekan sekalian tidak ketinggalan dari apa yang saya update di channel ini. Baiklah, kita langsung menuju ke aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi ini. Perlu diketahui bahwa aplikasi ini berbasis makro. Jadi teman-teman terlebih dahulu aktifkan makronya jika belum aktif di Excel-nya. Cara mengaktifkannya cukup mudah. Saya tutup dulu. Nah, jadi kita buka Excel. Kemudian di sini pilih file, kemudian pilih more, kemudian option. Setelah itu kita masuk ke Trust Center. Setelah itu kita masuk ke Trust Center Setting. Kita pilih Macro Setting. Nah, di sini kita arahkan ke Enable VBA Macro. Jadi ini yang dipilih. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita tutup. Kita jalankan aplikasinya lagi. Untuk masuk aplikasi ini ada username dan passwordnya. Nanti saya berikan di video ini petunjuknya. Setelah masukkan username dan password, baru kita klik login. Oke. Nah, ini interface-nya. Kemudian langkah awal untuk penggunaan aplikasi ini yaitu kita masuk ke menu input data madrasah. Kita isikan di sini data madrasahnya. Kemudian sebelum itu kita pilih dulu tahun pelajarannya. Kita sekarang ada di tahun 2022-2023. Kemudian nama madrasahnya diisi, kemudian ini diisi sesuai dengan madrasah kita masing-masing. Kemudian MSN-nya kita isi juga. Kemudian nomor urut madrasah ini sesuai dengan yang ada di SK kode madrasah. Kalau nomor urutnya terdiri dari 3 angka, maka diawali dengan 0. Misalkan 04 ini misalkan. Kemudian misalkan Kabupaten Pamekasan, kode kabupatennya misal ini 11. Kemudian provinsinya misal di sini Jawa Timur. Kemudian ini 22, Jawa Timur 13. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri sesuai dengan
yang tertera di juknis itu. Kemudian nama kepala madrasah ini sesuai dengan petunjuk, diisi dengan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Misalkan misal namanya ini, kalau NIP-nya bukan BNS maka diisi strip, kemudian nama pengawasnya diisi, NIP-nya juga diisi. Madrasah asal ini mengantisipasi takut ada madrasah yang menggabung ke madrasah induk. Maka di sini diberi madrasah asal. Jadi kalau di sini sama dengan yang di atas maka samakan saja. Kita tulis saja. Kemudian tanggal lulusannya sudah sesuai dengan yang ada di juknis penulisan ijazah. Untuk madrasah aliyah tanggal 5 Mei 2023. Nah, terkait dengan pembobotan di sini, saya ambil 60% banding 40% antara nilai rapor dengan nilai ujian madrasah. Hal ini saya padukan atau sesuaikan dengan yang ada di juknis penulisan ijazah. Di sini sudah jelas bahwa nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor dengan bobot 60% dan nilai asesmen madrasah dengan bobot 40%. Kemudian untuk madrasah aliyah di sini rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian setelah itu kita memilih jurusan. Memilih jurusan atau peminatan. Di sini ada peminatan IPS, ada MIPA, ada bahasa dan budaya, kemudian ada keagamaan. Jadi misalnya di sini MIPA sudah berubah sendiri, di sini peminatannya saya ambil sampel IPS dulu. Nah, kemudian lintas minatnya nanti diisi sendiri sesuai dengan yang dipilih dari diri madrasah masing-masing. Kemudian muatan lokalnya ini ada 3 kolom. Jadi terserah apa saja yang diletakkan di muatan lokal ini sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing juga. Nah, setelah mengisi semua ini, maka setelah itu kita klik simpan. Baru kita kembali ke menu utama. Kemudian kita lanjut ke menu yang kedua yaitu input data siswa. Nah, di sini saya siapkan data siswanya sebanyak 200. Jadi misalkan nanti siswanya lebih dari 200, maka aplikasi ini silakan digandakan sendiri. Misalkan 400, maka digandakan menjadi 2. Jadi nanti di sini dirubah menjadi 202 di sini. Misalkan 201. Seperti ini. Kalau 201 maka nanti di sininya rubah sendiri, bisa dihapus ini. Nolnya hilangkan 1 misalkan. Jadi tinggal tarik ke sini ke bawah. Nah, nanti sudah sesuai. Nah, kemudian setelah itu di sini yang harus diisi yaitu NSM atau nomor induk siswa madrasah. Di sini ada keterangan, silakan isi dengan 6 digit angka terakhir dari NSM yang kombinasi dengan NSM. Jadi 6 digit kan biasanya 18. Jadi tinggal diisi 6 digit terakhir. Jadi misalnya 19.001. Jadi 19 ini tahun masuk, 0001 ini nomor urut. Tinggal ditarik saja ke bawah misalkan seperti ini. Dan seterusnya nanti. Kemudian NSN silakan gunakan NSN yang valid yang sudah sesuai di verbal BD-nya. Kemudian setelah itu nama lengkap. Nama lengkap ini diisi dengan huruf kapital semua tanpa terkecuali. Kemudian jenis kelamin bisa milih misalkan ini laki-laki. Kemudian tempat tanggal lahir, tempatnya seperti ini, tanggal lahirnya seperti ini nanti formatnya. Jadi akan tergabung sendiri seperti ini nanti.
Setelah itu ada menu nama orang tua. Nama orang tua ini tidak boleh kapital semua, tapi diawali dengan huruf kapital. Seperti ini, misalkan Anton. Jadi A-nya huruf kapital. Setelah itu nomor SHL atau nomor SKHU. Jadi di sini bisa diisi sendiri oleh teman-teman. Misalkan nomor SHL ini adalah nomor surat keluar madrasah. Misalkan nomor SHL-nya ini tipe suratnya, kemudian tahun 2023, kemudian nomornya misalkan saya ambil 35. Untuk ke bawah ini tinggal ditarik saja, misalkan 36 di sini, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nanti nomor ini akan menjadi nomor surat keterangan lulus. Kemudian setelah itu ada nomor seri belangko ijazah. Nah, nomor seri belangko ijazah itu nanti didapatkan teman-teman dari belangko ijazah asli. Tujuan diberikan seperti ini karena kemarin ada yang minta untuk dilengkapi dengan nomor seri belangko ijazah. Tata cara penulisannya di sini sudah dijelaskan di juknis ini. Nah, ini untuk MA. Ini contoh nomor seri ijazah untuk madrasah aliyah. Jadi ini keterangannya sudah jelas. MA ini kode jenjang pendidikan, 2023 ini kode tahun penerbitan ijazah, 13 ini kode provinsi, 1 ini kode peminatan, ini jenis kodenya 1234, ini nama-nama peminatannya. Kemudian 000001 ini nomor urut ijazah. Nah, nanti teman-teman tinggal tulis sendiri nanti di sini. Biasanya nanti tinggal tarik saja seperti ini. Yang penting yang pertama sudah sesuai. Nah, kemudian kalau sudah mengisi ini semua, kita klik simpan. Nah, setelah disimpan, kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu di sini ada banyak next, kita klik next. Nah, di menu ini kita akan menginput foto masing-masing siswa, sekaligus nanti membuat QR code-nya. Jadi ini contoh fotonya, misalkan teman-teman mau ganti fotonya, silakan diklik kanan, kemudian change picture, cari di mana foto itu berada. Kemudian untuk mengisi yang kosong-kosong ini, maka nanti tinggal di copy paste saja, Ctrl D, jadi diisi di sini. Terus selanjutnya ke bawah. Nah, kemudian cara membuat QR code-nya di sini ada keterangan. Jadi teman-teman nanti menggunakan add-in QR. Ini posisi aplikasinya. Teman-teman nanti tinggal sesuaikan sendiri. Jadi cara mengaktifkan untuk pembuatan QR code-nya ini di sini ada ini. Ada aplikasinya add-in QR. Dan klik 2 kali saja, setelah itu ditunggu. Nah, kalau sudah baru kita klik simpan. Kemudian back lagi ke menu utama. Kalau sudah mengisi data madrasah dan data siswa, maka selanjutnya kita mengisi nilai di tiap semester dan nilai UM. Ini AM belum saya rubah.
Nanti saya rubah. Pertama kita mulai dari semester 1. Nah, ini sampling saja nilai-nilai yang kita isi, yang kita dapat dari leher RDM. Jadi masing-masing mata pelajaran ada 2 nilai, ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Teman-teman nanti tinggal mengisi sendiri. Nah, kemudian setelah mengisi nilai semester 1 ini, kita klik simpan. Setelah itu lanjut ke semester 2. Setelah itu lanjut ke semester 3. Setelah itu lanjut ke semester 4. Setelah itu baru lanjut ke semester 5. Dan yang terakhir lanjut ke nilai AM atau asesmen madrasah. Jadi nanti di sini sendiri ada teman-teman sekalian, di sini nilainya. Ini hanya sampling saja, nilainya kecil-kecil. Kemudian setelah itu kita kembali ke menu utama. Nah, setelah kita mengisi data siswa dan data nilai di sini, baru kita bisa melihat nilai ijazahnya. Ini nilai ijazahnya, kita klik. Nah, ini nilai yang akan ditulis nanti di ijazah. Ini tidak bisa diedit. Nah, setelah itu kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya yang perlu kita kerjakan setelah menginput data nilai di sini, itu ada menu cetak DKN, cetak SKL, kemudian ada menu untuk impor nilai ijazah ke P2M, dan yang terakhir ada menu acuan penulisan ijazah. Kita lanjutkan ke menu yang pertama, itu cetak DKN. Nah, di menu DKN ini kita bisa melihat semua nilai yang telah kita inputkan di masing-masing siswa dari nilai semester 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nilai AM, kemudian di sini ada muncul nilai ijazah. Jadi ini yang akan tertera di ijazah bagian belakang. Nah, kemudian cara mencetaknya, teman-teman bisa review terlebih dahulu. Ini tampilannya sebelum kita cetak. Jadi satu halaman ini ada 3 siswa. Jadi kalau kita klik panah ini, di halaman 1 isi absennya 1, 2, 3. Kemudian ini halaman 2, 4, 5, 6. Halaman 3, 7, 8, 9. Jadi ini maksudnya mengikuti nomor absen teratas di masing-masing halaman. Jadi ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Cara mencetaknya, kalau mau dicetak satu-satu, kita tinggal klik cetak ini. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa format DKN ini menggunakan ukuran kertas folio, bukan A4. Kalau memakai A4, maka nanti tidak akan terprint semua. Jadi terlebih dahulu teman-teman nanti menyeting di printernya supaya ada kertas folionya. Kemudian selanjutnya yaitu cara mencetak banyak. Misalkan dicetak dari halaman 1 sampai halaman 10 misalkan. Jadi nanti teman-teman bisa, misalkan ini halaman 1, dari halaman 1 sampai halaman 2 misalkan. Jadi teman-teman tinggal klik ini tombol printer ini. Kemudian setelah itu di sini ada cover dan pengesahan. Ini kita klik covernya. Kemudian di cover ini kalau mau mengubah datanya di sini, alamatnya, kemudian cara mengubah logonya, tinggal klik kanan, kemudian change picture, cari di mana gambar itu berada atau logo itu berada. Kemudian kalau mau dicetak, silakan langsung klik tombol cetak ini. Ini sama lembar folio. Kemudian kita kembali. Di sini ada lembar pengesahan. Ini
lembar akhir dari DKN-nya, kamu dicetak, langsung klik cetak, kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, ini terkait dengan DKN sudah selesai. Selanjutnya menu cetak yang kedua yaitu SKL atau surat keterangan lulus. Nah, di sini surat keterangan lulus ini sebetulnya teman-teman bisa mencetak langsung dari PDUM. Ini sebagai alternatif saja karena di PDUM masih belum bisa dicetak. Nah, ini gambaran SKL yang sama dengan PDUM. Teman-teman bisa cetak langsung dari PDUM-nya, tidak apa-apa. Ini halaman pertama, ini halaman keduanya. Kalau di PDUM di sini ada di halaman akhir. Ini contoh SKL yang dari PDUM. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu utama. Maaf, di SKL ada yang ketinggalan. Di sini kita mengubah kop yang ada di SKL ini. Caranya sama dengan yang mengubah logo tadi. Jadi klik kanan di sini, kemudian change picture. Jangan dihapus. Kalau dihapus nanti tidak bisa diapa-apain nanti di sini. Jadi logo yang ada atau kop yang ada ini diklik kanan saja langsung. Kemudian selanjutnya di sini ada menu impor nilai ijazah ke PDUM. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan menu ini untuk dikopikan ke template yang kita download nanti dari PDUM. Kembali lagi, kemudian yang terakhir di sini ada menu acuan penulisan ijazah. Nah, ini formatnya sama dengan ijazah, sehingga harapannya dengan adanya menu ini teman-teman tidak akan kesulitan dalam penulisan ijazah. Jadi saran kami, silakan print satu-satu ini lembar ini sesuai dengan jumlah siswanya, sehingga nanti ini tinggal diberikan ke penulis ijazahnya dan mereka tinggal langsung nulis tanpa masih mencocokkan dengan ijazah sebelumnya. Begitu juga di sini ada halaman kedua. Ini halaman belakang dari ijazahnya. Formatnya sudah saya cocokkan. Tinggal nanti penulis ijazahnya menulis dengan benar, karena ini sudah acuannya sangat sesuai dengan acuan yang ada di penulisan ijazah. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, untuk mencetak acuan penulisan ijazah ini, depan dan belakang, kemudian SKL ini menggunakan kertas A4. Demikianlah panduan aplikasi pengolah nilai dan penulisan ijazah tingkat madrasah aliyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share channel ini. Dan jangan lupa juga dibunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari yang saya upload di channel ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.